pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia. Negara saja, melainkan ada beberapa negara. Yang pertama itu ada Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Apakah kalian tahu negara yang paling lama menjajah negara Indonesia? Tahu. Satu dong, Belanda. Tahu Belanda. Oke, berapa lama Belanda menjajah negara Indonesia? 38. Oke, betul. Kita lanjut ke masa kemerdekaan Indonesia, di mana masa kemerdekaan Indonesia ini adalah puncak perjuangan bangsa
masih banyak orang-orang yang menginginkan Indonesia setelah Jepang meninggalkan Indonesia. Dilanjut dengan perkembangan politik di Indonesia pada masa kemerdekaan. Begitupun dengan perkembangan politik, di mana politik Indonesia sangat memanas. Banyaknya pemimpin-pemimpin yang ingin menggantikan Soekarno menjadi pemimpin dan ingin memberantas politik-politik yang memang tidak baik. Mungkin itu saja yang disampaikan. Di sini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian buku ini yang telah tadi Ibu bilang. Silakan untuk diambil dari Pak. Oke. Untuk itu, Ibu akan memberikan kalian tugas dengan metode pembelajaran menggunakan metode discovery learning, di mana kalian akan ditugaskan dengan membentuk dua kelompok, dilanjut dengan menggali informasi terkait dan memahaminya dengan diskusi secara aktif. Silakan kalian untuk lanjut berdiskusi dan mencari informasi. Ya, Masa kemerdekaan 22 Agustus. silakan kalian mulai berdiskusi. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Apakah cukup? Apakah cukup? Cukup. Oke, silakan lanjut saja berdiskusi. Saya senang bisa berdiskusi sejarah Indonesia hari ini. Ya, saya juga sangat senang karena memang pembahasan ini sangat cukup banyak pembahasan dan bisa dilihat juga permasalahan-permasalahan yang ada pada permasalahan masa kemerdekaan atau kolonial sebenarnya. Saya pikir kita bisa memulai dengan membahas peristiwa-peristiwa kunci yang terjadi selama masa perjuangan. Ya, itu bisa menjadi sebuah tema yang cukup bagus untuk pembelajaran kita meneliti materi ini. Nah, ini adalah saat Soekarno proklamasi. Proses perumusan teks proklamasi bangsa Indonesia dilakukan di rumah Tadashi Meda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, di sini juga ada teks proklamasi kemerdekaan, bisa dilihat juga gambarnya. Ini Soekarno sedang membacakannya teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, mungkin ini susunan pemerintah Indonesia dan ini mungkin nanti. Oke, paham. Saya senang banget ya bisa memulai diskusi kali ini dengan proyek penelitian kita tentang sejarah masa kolonial. Oh, ya betul. Ini topik yang sangat relevan untuk diteliti ya. Iya, setuju banget. Jadi, apakah bisa mulai diskusi dengan diri kita? Oh, bisa. Bagaimana kalau kita mulai dengan pertanyaan umum seperti sejak kapan penjajahan Eropa di Indonesia dimulai? Oh, siap. Kayaknya mah apa barusan teh yang Eropa mulai datang ke Barat ya? Oh iya, Barat mulai datang ke Indonesia. Sejak kapan penjajahan Eropa di Indonesia dimulai? Nah, di sini mah saya dibilang itu sejak abad 16 itu bangsa Belanda datang ke Indonesia. Tapi kita belum mulai jajah. Belum ya, kata di sini mah tuh belum mulai menjajah, masih baru datang doang gitu, explore. Terus lagi kan ada bangsa Portugis katanya, terus ada bangsa Portugis barusan kan disebut sama Rizky, bangsa Portugis datang ke Indonesia sebelum Belanda. Portugis, Inggris, ada barisan itu Jepang, setelah Belanda, iya setelah Belanda. Pada tahun 1950-an. Oke, mungkin waktunya sudah cukup. Nah, untuk hasil diskusi tadi, silakan kalian bikin infografis, di mana satu kelompok membuat infografis satu dengan judul kolonial dan juga kemerdekaan
Indonesia. Setelah kalian membuat infografis, silakan kalian bisa mempresentasikannya di depan dengan satu kelompok perwakilan satu. Udah jadi kan? Tahan mana tar? Videonya tah cocok. Nah, ayo orang nean sumberna. Ya suka sepi Dari nol itu template infografis infografis kalau dia gimana ini aduh coba nyari yang lain yang di ujung. Nah ini Kartini nih. Nah cocok nih ganti aja deh. Nah kata-kata yang ganti. Atau ada yang Pancasila tadi. Ini nah boleh. Nah ini aja lah. Pakai oh ini mah pro katanya deh. Oh pro belum ayat itu belum masih jadi template. Nah ini Sumpah Pemuda. Aduh. Nanti ini saya baru dari sumber. Nah itu bisa tuh. Gimana infografisnya sudah pada beres? Silakan untuk perwakilan kelompoknya ke depan untuk mempresentasikan infografis yang telah kelompok kalian buat. Silakan mau kelompok siapa terlebih dahulu? Boleh. Kelompok satu. Boleh. Gimana ibu ada? Gimana ibu? Gimana kalau dari kelompok dua dulu? Kelompok dulu. Ya, bedanya. Silakan kelompok dua. saya akan jelasin perwakilan kelompok dua. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus 1945 merupakan hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia karena saat itulah proklamasi kemerdekaan dibacakan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Di balik peristiwa itu ada sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui oleh banyak orang. Teks proklamasi dirumuskan di rumah pada Sibeda, seorang perwira angkatan laut Jepang yang itu mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Naskah asli proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, tapi tidak ditandatangani. Nah, naskah itu ditemukan di Kerajaan Sabah oleh wartawan bernama W.M. Dia. Dia mengembalikan naskah asli itu 46 tahun kemudian. Nah, terus yang terakhir ada teks yang dibacakan Soekarno berasal dari naskah yang sudah diketik rapi oleh Syaifuddin Meli. Naskah itu otentik karena ditandatangani Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Jadi kalau naskah proklamasi masih ada nggak sampai sekarang? Nah, untuk teks proklamasi tersebut masih ada ya disimpan di ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Oke, sekarang dari kelompok satu yaitu dari kelompoknya. Sebentar, ini salah. Perkenalkan saya Yunus Garsiso. Saya perwakilan dari kelompok 2. Satu ya, Kelompok satu salah ya. yang maaf. Di sini mau mempresentasikan
familiar dari telinga kita. Lanjut ke 1522 adalah Portugis menekankan perjanjian dengan Portugal untuk berdagang dan bersama-sama menghadapi koalisi kerajaan Demak dan kerajaan Cirebon yang berencana merebut Banten dan Sunda Kelapa. Jadi Portugis datang ke Indonesia dan mengadakan perjanjian dengan kerajaan Pasundan untuk berdagang dan juga menghadapi koalisi kerajaan Demak dan kerajaan Cirebon. Lanjut ada 1527 pasukan Demak Cirebon yang dipimpin Fathahillah menguasai Sunda Kelapa. Nah, pemimpin Fathahillah ya itu. Nah, itu kan masih berkaitan dengan Portugis datang ke Indonesia dan sampai ke zaman VOC mulai dibentuk juga. Nah, yang dikuasai oleh kolonialisme yang menyebabkan itu adanya monopoli di sistem VOC tersebut. Nah, sampai Jepang juga kan menguasai Indonesia di mana itu nama Batavia jadi Jakarta gitu. Nah, itu diganti oleh Jepang gitu. Nah, habis itu tahun 45 merdekalah Indonesia. Seperti kita tahu, setelah merdeka tahun 45 ditetapkan yang Batavia dari Jakarta gitu, seperti yang kita kenal sampai saat ini. Mungkin segitu aja ya kalau dari saya. Barangkali ada pertanyaan atau yang bingung dari rekan-rekan. Ya, cukup paham. Siap. Sekian aja dari saya presentasinya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah. Ya, silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama dari itu. Terima kasih kepada kalian yang telah mempresentasikan dan juga telah memaparkan infografisnya. Gitu. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin cukup sekian video dari kelompok kami mengenai pembelajaran Discover Learning. Memang pembelajaran Discover Learning ini adalah pembelajaran yang menekankan aktif kepada siswa-siswanya dan guru sebagai fasilitator pada pembelajaran Discover Learning ini.